Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Ibu Tuti Yuliati dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi bangsa Indonesia merupakan sebuah hukum tertulis. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sendiri merupakan alat kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap sendi kehidupan negara ini dapat diatur dengan tertib guna menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan, yang kedua pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan yang keempat pokok pikiran ketuhanan. Yang pertama yaitu pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik ataupun yang disebut dengan golongan. Mana suaranya tuh? Kok nggak bersuara sih tuh? Beberapa contoh perilaku dan sikap yang mencerminkan pokok pikiran pembukaan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea pertama yaitu mengecam segala bentuk perbuatan dan aksi yang dapat merampas kemerdekaan negara lain, mendukung dan membantu negara yang sudah seharusnya merdeka dan tidak tertindas, ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang kedua ini berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individunya. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dibuat dengan berpedoman kepada Pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa contoh perilaku dan sikap yang mencerminkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea kedua: menghargai segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, ikut serta menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjaga kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat.
Pokok pikiran ketiga ini merupakan pancaran dari sila keempat, yaitu Pancasila yang terfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah, mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar pada pasal 1 ayat 2-3 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Beberapa contoh perilaku dan sikap yang mencerminkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ketiga, memberikan kebebasan sesuai porsinya terhadap orang lain, menjalankan seluruh kewajiban asasi manusia yang kita miliki, memberikan seluruh hak asasi manusia kepada yang sepatutnya menerima. Yang keempat, pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran yang keempat ini merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti, kemanusiaan yang baik dan ketakwaan terhadap Tuhannya. Beberapa contoh perilaku dan sikap yang mencerminkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat: menjadi anggota masyarakat yang beradab, tidak membuat kegaduhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi, kesimpulan dari perilaku yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 antara lain, ikut serta dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, menghargai segala bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita, menjalankan seluruh kewajiban asasi manusia yang kita miliki, tidak membuat kegaduhan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Semoga materi yang dibahas tadi bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.